Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ijtihad yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, fungsi, dan perbedaan pandangan ulama terkait masuknya ijtihad sebagai sumber hukum. Selamat menyimak. Yang pertama ada pengertian ijtihad. Ijtihad sebagai kata bahasa Arab berakar dari kata al-juh yang berarti al-taqoh, daya kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyakoh, kesulitan, kesukaran. Dalam bahasa ini, setiap aktivitas yang serius dengan mengarahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh dinamakan ijtihad. Sama halnya dengan kesungguhan dalam memperjuangkan agama Islam di medan perang ketika terjadi gangguan musuh terhadap agama Islam yang disebut jihad. Nah, jika menurut Al-Hasani, ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dari mujtahid ahli hukum Islam untuk menemukan dan menetapkan hukum syar'i yang rasional dan didukung oleh dalil-dalil naqli, qot'i maupun zani. Bisa dipahami bahwa ijtihad harus dilakukan oleh seseorang yang menguasai Al-Quran dan Al-Sunnah untuk mengistinbatkan hukum Islam yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah maupun persoalan yang belum dijelaskan hukumnya dan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad. Dalam Al-Quran banyak ditemukan dalil yang menjadi dasar hukum ijtihad. Di antaranya Quran Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa ketika Mu'adz bin Jabal diutus menjadi gubernur di Yaman, Mu'adz pernah ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya, "Dengan apa engkau menjatuhkan hukum?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Kalau engkau tidak dapat keterangan dari Al-Quran?" Mu'adz menjawab lagi, "Saya menggalinya dari sunnah Rasul." Lalu Rasul bertanya kembali, "Kalau kau tidak mendapati keterangan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab lagi, "Saya akan berijtihad dengan akal sehat saya dan tidak akan berputus asa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak Mu'adz bin Jabal sebagai tanda persetujuan terhadap hal yang dilontarkan Mu'adz. Nah, lalu di sini terdapat 4 rukun ijtihad menurut Nadia Safari Al-Umari. Yang pertama ada al-waqi, yang kedua ada mujtahid, yang ketiga ada mujtahid fi, dan yang keempat ada dalil syara. Nah, yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi atau yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua ada mujtahid, orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga ada mujtahid fi, hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang keempat ada dalil syara, yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi. Nah, mujtahid juga memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan kualifikasi mujtahid itu sendiri. Di antaranya ada mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Yang pertama mujtahid mutlak, mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya dan mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan ijtihadnya. Di sini mujtahid mutlak dibagi menjadi 2. Mujtahid mutlak mustakil dan mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak muntasil yaitu mujtahid yang menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri untuk berijtihad. Ia tidak meniru mujtahid lainnya, bahkan membuat mazhab sendiri. Tokoh mujtahid mutlak mustakil yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua yaitu mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak mustakil, tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri.
Ia menggunakan keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber penggamilannya. Nah, tokoh mujtahid mutlak muntasib yaitu Al-Muzani, mazhab Syafi'i, dan Al-Hasan, mazhab Hanafi. Yang kedua ada mujtahid mazhab, yaitu mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Tokoh mujtahid al-mazhab yaitu Abu Ja'far al-Tatawi, mazhab Hanafi. Ulama membagi hukum ijtihad dalam 3 macam. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga sunnah. Nah, wajib ain bagi seseorang yang ditanya tentang satu peristiwa yang hilang sebelum diketahui hukumnya atau peristiwa yang dialami seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. Dan yang kedua, wajib kifayah bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan akan hilang, sementara masih ada mujtahid lain selain dirinya. Dan yang ketiga yaitu sunnah, ijtihad terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi, baik ditanyakan ataupun tidak.